1648 di Floria Mansion. Sultanım, bir ziyaretçiniz var. Hachi berkata, Sultana, ada tamu yang datang padamu. Qasem pun melihatnya. Dan ternyata itu adalah Turhan si licik. Qasem pun hanya diam saja ketika melihat Turhan. Benim validem. Daha önce gelmek. Turhan lalu berbicara, aku ingin datang dan berbicara denganmu sebelumnya untuk menjelaskan tentang segalanya. Tapi Fakat konuşmaya cesaret edemedin. Qasem pun menjawab, tapi kamu ketakutan. Apakah begitu? Karena kamu telah menusukku dari belakang. Semua orang memang memiliki sifat yang berbeda. Jika satu jiwa itu jahat dan kotor, tidak peduli seberapa banyak ia belajar, pada akhirnya kejahatan itu juga akan muncul. Sama seperti anjing yang menyerang majikannya ketika mereka lapar. Böyle ortaya çıkıveriyor işte. Sahibini ısıran köpekler gibi özüne dönüyor. Turhan pun menjawab, kamu masih marah padaku. Kamu membenciku. Kamu memang dibenarkan. Tapi, apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk melindungi putraku Mehmet. Qasem pun menjawab, melindungi dari siapa? Apakah aku? Dia adalah cucuku. Benden mi? Turhan pun menjawab, bukan dirimu Sultana. Aku mencoba melindunginya dari kekuasaan pemerintahan yang menyilaukan. Seperti yang kamu tahu, banyak anak-anak yang terbunuh karena hal itu. Aku tidak ingin putraku menjadi salah satu dari mereka. Aku pikir, jika kamu pensiun, Qasem pun menjawab, memangnya apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin menggantikanku? Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi seperti diriku? Kamu tidak akan. Kamu telah gagal. Kamu telah mengacaukan segalanya. Turhan pun menjawab, aku memang menyadarinya. Aku masih muda dan belum berpengalaman valide. Itulah mengapa aku sangat berani. Aku harap kamu tahu betapa aku sangat menyesalinya. Segalanya semakin memburuk. Sistem pemerintahan telah hancur. Kaum kafir telah menutup selat Bosporus. Pengiriman gandum ke Istanbul akan segera dihentikan. Rakyat akan mati kelaparan. Dan raja tidak tahu apapun. Karena yang dia inginkan hanya bulu cerpelai. Dia meminta bayaran pajak dalam bentuk bulu cerpelai. Seakan itu tidak cukup. Dia akan menikahi Humasa. Bilseniz ne kadar pişman oldum. İstanbul'a zahire sevkiyatı durmak üzere. Aklını Samur Kürk'le bozmuş zira. Herkesten vergi diye Samur talep ediyor. Terlihat di ruangan Ibrahim telah dipenuhi dengan bulu. Hümaşah denen o hatuna nikah kıyacakmış. Hümaşahım. Ibrahim pun berbicara, Humasa, bulanku, sultanku, akhirnya kamu memberikanku akhir. Orhan. Ternyata Humasa sudah melahirkan dan putranya bernama Orhan. Orhan'ım. Itu artinya Qasem sudah berada di Floria sudah cukup lama. Humasa pun berkata, aku ketakutan Ibrahim. Ibrahim bertanya, apa yang kamu takutkan? Humasa pun menjawab, aku takut untuk akhir kita. Aku telah mendengar apa yang telah kamu beritahukan padaku. Ada banyak dari antara mereka. Bagaimana jika akhir hidup kita penuh dengan ketakutan atas eksekusi terhadap putra kita? Ibrahim pun menjawab, kamu khawatir tanpa alasan. Secepatnya, aku akan menutupi seluruh istana dengan bulu cerpelai. Bukan hanya ruanganku. Itu akan menjadi istana dongeng, seperti yang kamu katakan padaku. Tidak ada kematian, dan kita bersama pangeran akan selamat. Tüm sarayı Samurkürk'te kaplatacağım. Ölümün giremediği. Şehzademizle birlikte emniyette olacağız. İnşallah hünkârım. Walah, sama gerotnya dua-duanya ya. İnşallah. Madem şikayetçisin, Setelah menceritakan semuanya, Qasem pun berkata, jika kamu tidak senang dengan hal itu, mengapa kamu datang padaku? Pergi, berbicaralah dengan Wazir Agung Ahmed Pasha. Hachi pun juga berbicara, atau pergi kepada Cinci Hüseyin Efendi. Cinci, Hüseyin Efendi. Ternyata Ibrahim telah gagal memerintah. Uang pajak yang seharusnya dibayarkan dengan koin emas
malah berbentuk bulu. Wah, mau makan apa ya jadinya? İkisi de birbirinden beter. Hele o cinci denen çıbanbaşı yok. Turhan pun menjawab, mereka berdua sangat mengerikan. Yang mereka pedulikan hanyalah uang, terutama Cinci. Tidak ada yang tidak dia lakukan demi uang. Terlihatlah Cinci yang sedang berada di ruangannya. Para için yapmayacağı şey yok. Kahraman Seorang pria lalu berbicara, untuk sidang pengadilan di Karaman, kamu tidak akan bisa menemukan hakim yang lebih baik. Jika kamu menunjukku atas posisi itu, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Cinci pun menjawab, Karaman itu sangat besar. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sangat banyak masalah. Apakah kamu bisa mengatasinya? Pria itu pun menjawab, aku bisa mengatasinya Husain Effendi. Aku bisa. Pria itu pun menunjukkan emasnya untuk menyogok Cinci. kalkabilirim. Hala. Setelah melihat emas itu, Cinci pun berkata, baiklah, kamu telah membuatku percaya, dan posisi itu akan menjadi milikmu. Setelah mendapatkan keinginannya, pria itu pun meninggalkan Cinci. Vazife senindir. Bütün bu anlattıkların Kembali kepada Kosem. Kosem pun menjawab, aku tahu tentang apa yang kamu katakan padaku. Tapi, mengapa kamu berada di sini? Turhan pun menjawab, acara pernikahan akan diadakan minggu depan. Atike Sultan menginginkan kehadiranmu. Kosem pun menjawab, di sana ada lusinan Kalfa dan Aga di istana. Mengapa dia harus mengirimkanmu? Turhan pun menjawab, akulah yang meminta untuk hal ini. Karena aku harus berbicara denganmu. Aku memiliki penawaran. Kosem pun menjawab, baiklah, katakan saja. Kulağıma bazı laflar geldi sultanım. Turhan pun berbicara, aku mendengar sesuatu Sultana. Rumor mengatakan, kerusuhan besar akan terjadi, di mana Sultan Ibrahim akan dilengsarkan atas perintahmu. Sultan İbrahim halledilecekmiş. Tabii ki sizin emrinizle. istihbaratın sağlam diyeceğim fakat Kosem pun menjawab, aku berharap aku bisa mengatakan kamu memiliki sumber informasi yang bagus. Tetapi, semua orang tahu hal itu. Ya, itu memang benar. Kekacauan akan terjadi. Haji pun berbicara, yang tidak ada yang tahu adalah kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Ne zaman ve ne şekilde olacağı.